Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Kiranya kita dalam keadaan baik, sehat, dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Mari kita mengawali perenungan ini di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk berkat Tuhan yang membangunkan kami. Tadi pagi kami bisa memperoleh nafas hidup dengan gratis. Kami bisa menikmati segala aktivitas kami, bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan. Dan sepanjang hari ini kami mau memperlengkapi kehidupan kami Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan. Biarlah hati jemaat Tuhan boleh dikuatkan, dihiburkan, iman mereka semakin teguh untuk memandang kepada Kristus yang akan selalu memberkati mereka, menyertai mereka melewati berbagai persoalan di dalam hidup ini. Kami serahkan perenungan kebenaran firman Tuhan pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih, pagi ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang saya berikan, Allah sanggup. Ya jemaat yang terkasih, selama wabah virus corona ini tentu kekhawatiran dan ketakutan sering membawa kita kepada iman yang menjadi goyah dan goncang. Mungkin ada sebagian kita yang mulai mempertanyakan di mana kuasa Allah. Sanggupkah Allah memulihkan setiap persoalan hidup saya? Mungkin sebagian kita ada yang bertanya, apakah Allah sanggup membebaskan saya dari kesulitan ekonomi, di mana saya harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan harus menyekolahkan anak keluar kota Ambon? Atau ada yang bertanya, apakah Allah sanggup membawa saya yang baru lulus kuliah ini untuk bisa bekerja ataupun membuka usaha di tengah-tengah wabah pandemi saat ini? Atau mungkin ada yang sedang bergumul tentang relasi kehidupan berumah tangga. Apakah Allah sanggup memulihkan kehidupan rumah tangga saya yang diambang kehancuran, diambang perceraian? Atau mungkin bagi para lansia atau para penderita penyakit tertentu mungkin akan bertanya pada saat pandemi ini, apakah Allah sanggup menyediakan vaksin yang tepat sesuai dengan kebutuhan fisik kami? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan di mana kuasa Allah, apakah Allah sanggup memulihkan setiap persoalan dalam hidup saya. Jemaat yang terkasih, tentu kekhawatiran, ketakutan menghantui sepanjang perjalanan hidup kita di tahun 2021 ini. Apalagi kalau kita mendengar perekonomian yang belum tentu pulih sekian tahun lagi. Maka semakin khawatir, semakin takutlah kita di dalam menjalani tahun 2021 yang penuh dengan ketidakpastian ini. Jemaat yang terkasih, ketika kita mengatakan bahwasanya kita percaya kepada kuasa Tuhan, apakah itu hanya sebatas ucapan di dalam bibir, ataukah ucapan itu memang keluar dari pengalaman iman perjalanan hidup kita bersama dengan Allah? Ingatkah kita bahwa begitu kita dibenarkan, begitu kita diangkat menjadi anak-anak Allah, mengalami kelahiran yang baru dalam Kristus, apakah Allah meninggalkan kita begitu saja? Apakah Allah meninggalkan kita seperti anak yatim piatu yang ditinggal mati orang tuanya? Jemaat yang terkasih, sekali kita dibenarkan oleh darah Kristus, dibasuh, disucikan oleh darah Kristus, Allah berjanji akan selalu menyertai. Dia Allah yang Immanuel. Allah memang tidak menjanjikan langit selalu biru, air selalu tenang, tidak ada badai kehidupan. Jemaat yang terkasih, secara pribadi ketika saya merenungkan bagaimana alam sekitar, itu juga sudah menunjukkan bagaimana gambaran kasih dan anugerah Allah untuk setiap umat yang dipilih dan dikasihinya. Terkhusus di tengah iklim atau cuaca kota Ambon, saya sering sekali melihat pelangi sehabis hujan. Di dalam pikiran saya mengingat bahwasanya hujan itu adalah lambang dari pergumulan, persoalan hidup yang sedang kita alami. Tetapi sesudah hujan itu selesai, maka muncullah matahari yang menyinari, matahari yang begitu terang dan selanjutnya diikuti dengan pelangi. Jemaat yang terkasih, bukankah di balik setiap pergumulan hidup yang kita lewati, Tuhan menyediakan sesuatu yang indah di balik persoalan hidup yang kita lewati itu? Kehadiran matahari sekaligus pelangi yang indah, itu menunjukkan bahwa Allah menyediakan berkat ketika kita bisa berjalan bersama dengan Allah melewati setiap persoalan hidup, pergumulan hidup yang datang menghampiri kita.
Allah selalu hadir di saat badai hidup menerpa umat yang dikasihinya. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Sekali Dia mengangkat kita sebagai anaknya, maka penyertaan Tuhan itu akan selalu menyertai kita. Itulah janji Tuhan. Dan begitu kita diangkat sebagai anaknya, maka Tuhan telah menaruh roh-Nya untuk tinggal tetap di dalam setiap kita. Nah, roh Allah yang tinggal di dalam setiap kita itulah yang mampu melakukan segala sesuatu yang melampaui akal dan pikiran kita sebagai manusia. Bahkan Allah yang kita sembah itu sanggup membalikkan kekhawatiran, ketakutan, bahkan kedukaan menjadi berkat. Ingatlah kisah Yusuf dan Ayub. Bahkan Allah kita sanggup membalikkan kutuk menjadi berkat. Ingatlah kisah tentang Bileam dan Balak. Kemudian Allah kita juga sanggup meninggikan orang yang direndahkan. Ingatlah kisah tentang Lazarus dengan orang yang kaya. Jemaat yang terkasih, di tengah persoalan hidup yang begitu mengekang kita sepanjang tahun 2021 yang penuh dengan ketidakpastian ini, Allah kita sanggup melakukan apa yang melampaui akal dan pikiran kita sebagai manusia. Filipi 4 ayat 7 berkata demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami saat ini ya Tuhan, ketika merenungkan bagaimana Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kuasa. Kami percaya itu berdasarkan perjalanan iman kami bersama dengan Tuhan. Saat ini Tuhan, ketika kami menghadapi ketidakpastian dalam setiap persoalan hidup yang akan kami hadapi, ketakutan-ketakutan, kekhawatiran kami Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya Allah kami adalah Allah yang sanggup membalikkan setiap kekhawatiran, ketakutan, bahkan kedukaan menjadi berkat. Bahkan Tuhan membalikkan berkutuk menjadi berkat. Bahkan Tuhan juga sanggup meninggikan orang yang direndahkan. Allah kami sanggup melakukan apa yang melampaui pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah jemaat Tuhan boleh dikuatkan, diteguhkan imannya, untuk boleh tetap berjalan bersama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan persoalan hidup. Karena kami percaya Allah kami itu Allah yang luar biasa, Allah yang maha dahsyat dan ajaib dalam segala karya. Terima kasih ya Bapa. Segala aktivitas jemaat Tuhan sepanjang hari ini kiranya Tuhan yang memimpin, bawalah mereka menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.